Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan melakukan kampanye tentang nabza atau narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya yang merupakan tugas biologi saya dari Ibu Irma Tambunan, SMA Negeri 1 Muara. Langsung saja kita ke videonya untuk menjelaskan apa itu nabza. Perkenalkan, nama saya Natal Suburya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu nabza dan apa pengaruhnya terhadap kita jika kita mengkonsumsi nabza. Nabza merupakan suatu zat adiktif yang dapat mengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi atau pikiran, perasaan, dan perilaku. Nabza dapat mengakibatkan ketergantungan secara fisik dan psikologi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997, nabza dibagi menjadi 3 golongan, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. 1. Narkotika. Narkotika adalah setiap bahan atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat mengakibatkan tingkat penurunan kesadaran dan dapat mengakibatkan ketergantungan secara fisik maupun secara psikologi. 2. Psikotropika. Psikotropika ialah setiap bahan baik alami maupun buatan yang tidak termasuk ke dalam narkotika yang mempunyai ciri khas yaitu psikoaktif yang dapat merubah susunan sel saraf pusat dan memengaruhi aktivitas mental dan perilaku. 3. Zat adiktif lainnya. Zat adiktif lainnya adalah setiap bahan yang tidak termasuk ke dalam narkotika dan psikotropika yang merupakan inhalasi yang dapat menyebabkan ketergantungan seperti lep dan bensin. Narkotika dapat digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu sebagai berikut. Narkotika golongan pertama ialah narkotika yang dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah heroin, kokain, dan ganja. Narkotika golongan kedua, yaitu sebuah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan, digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah morfin, betadine, turunan garam dalam golongan tertentu. Narkotika golongan ketiga, yakni suatu narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan yang banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan. Misalnya adalah kodein, garam-garam narkotika dalam golongan tertentu. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogoti zat-zat adiktif penghancur syaraf, sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja. Kalau dirata-ratakan, usia sasaran narkoba ini adalah usia pelajar, yaitu berkisar umur 11 sampai 24 tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa bahaya narkoba sewaktu-waktu dapat mengincar semua pelajar di Indonesia. Di Indonesia, pecandu narkoba ini perkembangannya semakin pesat. Para pecandu narkoba itu pada umumnya berusia antara 11 sampai 24 tahun. Artinya usia tersebut ialah usia produktif atau usia pelajar. Pada awalnya, pelajar yang mengonsumsi narkoba biasanya diawali dengan perkenalannya dengan rokok. Karena kebiasaan merokok ini sepertinya sudah menjadi hal yang wajar di kalangan pelajar saat ini. Dari kebiasaan inilah pergaulan terus meningkat, apalagi ketika pelajar tersebut bergabung ke dalam lingkungan orang-orang yang sudah menjadi pecandu narkoba. Awalnya mencoba, lalu kemudian mengalami ketergantungan. Dampak negatif penyalahgunaan narkoba terhadap anak-anak atau remaja adalah sebagai berikut. Perubahan dalam sikap, perangai, dan kepribadian. Perubahan sering membolos, menurunnya kedisiplinan dan nilai-nilai ke dalam pelajaran mereka. Menjadi mudah tersinggung dan cepat marah. Sering menguap, mengantuk, dan malas pada saat jam pelajaran. Tidak mempedulikan kesehatan diri sendiri. Suka mencuri untuk membeli narkoba. Dampak penggunaan narkoba. Dampak penggunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pengguna, serta situasi dan kondisi pengguna. Secara umum, dampak ketergantungan atau kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang atau pengguna. Dalam dampak fisiknya, adanya gangguan seperti sistem syaraf atau neurologis seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf TV dan sebagainya. Terjadinya gangguan pada jantung dan pembuluh darah atau kardiovaskuler seperti infeksi.
Ada banyak penyebab penyalahgunaan nafza. Penyalahgunaan narkoba atau nafza umumnya terjadi karena adanya rasa ingin tahu yang tinggi. Di sisi lain, kondisi ini juga dapat dialami oleh penderita gangguan mental, misalnya gangguan bipolar atau skizofrenia. Seseorang yang mengalami gangguan mental dapat lebih mudah menyalahgunakan nafza yang awalnya bertujuan untuk meredakan gejala yang dirasa. Selain rasa ingin tahu yang tinggi dan menderita gangguan mental, terdapat pula beberapa faktor lain yang dapat meningkatkan risiko seseorang melakukan penyalahgunaan nafza, antara lain memiliki teman seorang pecandu nafza, mengalami masalah ekonomi, pernah mengalami kekerasan fisik, emosi, atau seksual, memiliki masalah hubungan dengan pasangan, kerabat, atau keluarga kita sendiri. Banyak hal yang akan terjadi pada seorang pelajar yang menggunakan narkoba. Misalnya adalah sering tertidur dalam kelas karena dia selalu berhalusinasi dan dia akan melakukan segala cara untuk mendapatkan uang agar dia bisa dapat memperoleh barang atau narkoba tersebut. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk terhindar dari narkoba. 1. Selektif dalam pergaulan. Bergaulah dengan teman yang memiliki perilaku positif. Jika Anda banyak bergaul dengan teman-teman yang memiliki perilaku positif, maka Anda akan mudah terbawa untuk berpikir dan bersikap positif pula. Sebaliknya, jika Anda bergaul dengan teman-teman yang berperilaku negatif, maka Anda akan mudah terbawa dan berpikir dan berperilaku negatif. 2. Hindari keluyuran malam. Menghindari keluyuran malam adalah salah satu cara untuk menjauhi narkoba. Remaja yang terbiasa keluyuran malam sangat mudah tergoda untuk melakukan kebiasaan buruk karena mereka akan merasa memiliki waktu bebas tanpa ada yang mengawasi. 3. Jangan melawan nasihat orang tua. Pada dasarnya setiap orang tua menghendaki anaknya menjadi anak yang memiliki akhlak mulia. Dengarkan dan patuhi nasihat orang tua. 4. Memiliki hobi dan aktivitas positif. Yang kelima, jangan takut kehilangan teman. Remaja seringkali berani melakukan hal ekstrim karena diinjak oleh teman. Jangan menyalahkan orang lain saat Anda berbuat salah. Jangan takut kehilangan teman jika ia cenderung mengajak Anda untuk melakukan hal tak terpuji, termasuk menyalahgunakan narkoba. 6. Selesaikan masalah Anda. Setiap orang pasti pernah memiliki masalah dalam hidupnya. Selesaikan masalah Anda agar Anda dapat menjalani hidup dengan lebih segar. 7. Bentengi diri dengan agama. Bentengi diri Anda dengan agama agar terhindar dari perbuatan tercela dan merugikan diri sendiri atau orang lain. Mendekatkan diri dengan Tuhan Yang Maha Kuasa akan menjauhkan seseorang dari perbuatan terlarang dan merugikan diri sendiri atau orang lain. 8. Jangan mencoba. Kesalahan terbesar semua remaja pengguna narkoba adalah mereka pernah mencoba. Sekali Anda mencoba, Anda telah menjadi pengguna dan akan kecanduan. 10. Jadilah anak berbakti pada orang tua. Jadilah anak yang berbakti pada orang tua dengan memenuhi harapannya. Setiap orang tua ingin anaknya sukses dalam hidupnya dan memiliki Allah yang terpuji. Memiliki perilaku buruk seperti menyalahgunakan narkoba hanya akan membuat orang tua kecewa dan malu. 10. Nikmati kebersamaan dalam keluarga. Pengguna narkoba seringkali adalah remaja yang tidak betah di rumah sehingga mereka lebih suka berada di luar rumah tanpa tujuan sampai akhirnya terlibat dalam pergaulan yang salah. Temukan dan lakukan banyak hal positif di rumah yang dapat membuat Anda banyak menghabiskan waktu luang di rumah dan bukan di jalanan. 11. Fokus pada hal-hal positif. Banyak hal-hal positif yang dapat menyembuhkan Anda dan memberikan manfaat bagi diri Anda sendiri maupun bagi orang lain. Lakukan hal positif yang dapat mendukung cita-cita Anda, membuat bangga orang tua. Dan yang terakhir dan terpenting adalah ingat masa depan Anda. Menyalahgunakan narkoba dapat menghancurkan masa depan. Orang yang kecanduan narkoba tidak dapat berpikir sehingga tidak dapat berbuat apa-apa. Hal ini akan menghancurkan masa depan. Orang yang kecanduan narkoba cenderung memiliki perilaku kriminal karena ia tidak mungkin dapat belajar. Sekian dan terima kasih. Oke teman-teman, sekian video yang saya buat ini. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat bagi teman-teman dan dapat memotivasi diri kita di kemudian harinya. Sekian dan terima kasih.